Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang dan sukacita buat saudara. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Kiranya saudara disembuhkan oleh Tuhan, kiranya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan bagi saudara yang mengalami pergumulan hidup, biarlah kiranya Tuhan yang menolong saudara supaya keadaan saudara pulih kembali. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 579 ayat 1. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sengapa didebarkan, amin. Kuasa Tugalena, aperseaolu. Hatasi parmona do pangodianmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangat didebarkan, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 26 ayat 21 yang berkata demikian. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai makhluk sosial, pada umumnya manusia lebih suka dengan hidup yang tenang, tentram, dan damai bersama-sama dengan sesamanya umat manusia. Namun demikian, ada juga dari antara umat manusia itu yang lebih suka kepada pertengkaran daripada kepada perdamaian. Bagi orang yang suka kedamaian, situasi tenang dan damai itu sangatlah menyenangkan hatinya. Tetapi bagi orang yang menyukai pertengkaran, hal itu adalah membosankan bagi mereka. Biasanya pribadi orang yang seperti ini sangatlah senang memperkeruh suasana, mengacau situasi, dan menjadi sebagai provokator di tengah-tengah komunitas tempat di mana dia berada, di tempat pekerjaan, atau di tengah keluarga, atau di tengah-tengah persekutuan marga, atau mungkin bahkan di tengah-tengah persekutuan gereja. Orang yang suka kepada kekacauan, perseteruan, dan pertengkaran diibaratkan oleh Salomo kepada arang, bahan bakar yang masuk ke dalam bara menyala. Diibaratkan kepada kayu bakar yang masuk ke dalam api.
yang kehadirannya menjadi mengacau, memperkeruh, telah menjadi pengacau, pembuat dan pembangkit pertengkaran, pengacau hidup bersosial terhadap sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita supaya kita ini menghindarkan diri dari sifat yang seperti itu. Lewat firman Tuhan ini kita diajak supaya kita menjauhkan diri dari sifat yang suka bertengkar. Dan jadilah kiranya kita sebagai pembawa damai yang memperkecil persoalan yang besar dan yang melupakan persoalan yang kecil. Sebab terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, jika ia menjauhi pertengkaran. Dalam Amsal 20 ayat 3, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan karena dia telah menjadi anak Allah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kita utamakanlah untuk mengejar kedamaian dan perdamaian, karena disitulah kelihatan eksistensi kita sebagai murid Tuhan Yesus. Kita harus menjauhkan kebencian dan keangkuhan dari diri kita, karena kebencian dan keangkuhan itulah yang memicu pertengkaran. Tetapi kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1-3 dikatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada setiap orang yang hidup dengan rukun terhadap sesamanya, terhadap saudaranya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang telah memelihara hidup kami setiap saat hingga hari ini. Terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini, yang mengingatkan kami agar kami tidak menjadi pribadi yang menyukai pertengkaran, yang menyukai permusuhan. Tetapi hendaknyalah kami menjadi umat yang menciptakan ketenteraman dan kedamaian bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat pemulihan di rumah, dan juga yang dirawat di rumah karena sudah sakit menahun. Kami memohon, lawatlah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Sebab hanya dengan kuasa-Mu lah mereka bisa memperoleh kesembuhan. Mereka bisa dipulihkan dan bebas dari tekanan sakit penyakit yang sedang mereka derita. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan hari ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan dan sukacita kepada mereka. Dan kami mohon Tuhan berkenan kiranya menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Jagai kami Tuhan, lindungi kami. Berkati segala aktivitas pekerjaan yang kami lakukan hari ini, yang kami kerjakan pada hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu saja, dan mohon pengampunan dosa. Sucikan kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Amin.